satu akan mempresentasikan tentang koma kejadian 1. Dan pada kali ini kita akan memperkenalkan saya Olivia Karlina, Saya Joani, Saya Rebecca. Saya Jordan. Saya Tristan Handika. Saya Jason. pada kejadian pasal 1. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa diperkirakan antara tahun 1400-an sebelum Masehi ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan sampai waktu kematiannya. Terdapat peristiwa yang terjadi yang menuliskan kisah penciptaan dunia dalam 6 hari. Pada hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap, pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala, pada hari ketiga Allah memisahkan laut dari daratan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima Allah menciptakan ikan dan burung. Pada hari keenam Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Dan pada Musa menuliskannya ini, dia menuliskan bisa dari kertas berupa kulit hewan atau tumbuhan. ya ada observasi dari 5W dan 1H. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini menceritakan tentang penciptaan alam semesta dan manusia oleh Allah. Lalu penciptaan dimulai pada hari yang pertama dengan penciptaan terang dan gelap, langit dan bumi. Lalu pada hari-hari berikutnya Allah menciptakan air, darat, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta dan manusia? Alam semesta dan manusia ini diciptakan oleh Allah. Allah adalah pribadi yang maha kuasa, maha suci, dan juga maha kasih. Lalu kapan penciptaan ini terjadi? Penciptaan ini terjadi pada masa lampau sebelum adanya manusia. Selanjutnya, di mana penciptaan terjadi? Penciptaan terjadi di seluruh alam semesta. Lalu, mengapa Allah menciptakan alam semesta dan manusia? Allah menciptakan alam semesta dan manusia karena kasih-Nya. Allah ingin agar alam semesta dan manusia menjadi tempat yang indah dan penuh sukacita. Lalu, bagaimana penciptaan terjadi? Penciptaan terjadi dengan kuasa dan firman Allah. Allah hanya berkata, dan apa yang dikehendakinya terjadi. Makna dari Kejadian 1 ini, pasal observasi 5W1H mengungkapkan makna mendalam tentang asal muasal semesta dan makhluk hidup. Dikatakan bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha suci dan maha pengasih, menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Yang pertama terciptanya terang dan gelap, lalu ada langit. Terus juga Tuhan selanjutnya menciptakan bumi, kemudian air, kemudian tanah, kemudian tumbuhan, kemudian hewan, dan yang di hari terakhir adalah manusia. Ciptaan ini bukan hanya sekedar asal-usul, namun juga mempunyai beberapa arti penting. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Dialah satu-satunya pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu kehendaknya mutlak dan menentukan kenyataannya. Lalu yang kedua adalah kemahakuasaan Tuhan. Penciptaan terjadi hanya melalui firman Tuhan, yang menunjukkan kuasa Tuhan itu tak terbatas. Terus yang ketiga ada kebaikan Tuhan. Alam semesta dan manusia diciptakan dengan cinta dan penuh kasih. Penciptaan teratur dan bertujuan. Kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan tertib dan disengaja. Dia menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya, penciptaan alam semesta dan segala makhluk hidup merupakan bukti kasih dan kuasa Allah. Allah adalah pribadi yang maha kuasa yang mampu menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Oke, dari Kejadian 1 kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada 3 poin yang kami highlight. Yang pertama ada menyadari keagungan Allah, kedua menghargai alam semesta, dan ketiga menemukan makna dan tujuan hidup. Dari poin pertama, kisah ini mengingatkan kita bahwa keagungan Tuhan itu sungguh besar. Dia menciptakan segala sesuatunya. Dia adalah penguasa dan pemilik alam semesta, dan kita harus menghormati dan menyembah Dia. Lalu dalam poin kedua, kita harus menghargai alam semesta. Kisah ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang berharga karena Dia
bilang kalau dari diciptakan itu baik, kita harus merawatnya dan tidak mencemarinya. Lalu yang ketiga, menemukan makna dan tujuan hidup. Sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambarnya, kita memiliki makna dan tujuan hidup. Kita harus mencari kehendak Allah dan hidup sesuai dengan rencananya. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami yang mempresentasikan tentang kejadian koma. Sekian dari kami. Terima kasih.